Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Selamat sore, jumpa lagi bersama Ricky Wibisana. Dan minggu-minggu ini ya Sobat Citra, bulan-bulan ini dan bulan kemarin juga, ini setiap jam 4 di hari Minggu kita ada special talk show bersama Duta Wisata Wonosobo atau juga anggota Pambos ya. Oke, dan untuk Sobat Citra dimanapun kamu berada bisa banget gabung atau mungkin juga Ricky menyapa dulu nih buat yang lagi dengerin juga via streaming di jogjastreamers.com dimanapun kamu berada. Selamat bergabung dan selamat sore. Telah hadir di studio ini untuk narasumber kita Sobat Citra ada Mas Dana. Ini Mas 2021 ya untuk kategori intelijensi ya Mas itu ya Mas ya. Mas betul Dana, Mas. ya? Oke, apa kabar Mas Dana, sehat ya? Alhamdulillah baik. Iya. Ya ini agak ya mulai semester 8. Kuliah ya sekarang ya? Iya, sekarang lagi kuliah. Kuliah di mana Mas Dana? Di Undip, Undip Semarang. ya. Iya. Oh, kita bolak-balik berarti Semarang Wonosobo nih. Iya, kalau ada keperluan kita balik balik ke sana. Semoga sehat selalu ya. Dan ada juga nih Mas Zainal Arifin. Ini Mas 2021 juga juara 3 ya. Iya. Mas Zainal. Panggilannya Mas Zainal ya? Zainal. Mas Zainal. Biasanya Zainal kalau enggak si Bob. Si Bob ya. Bukan Zainal Abidin ya. Ini Zainal Arifin ya. Iya, betul sekali. Oke, Mas Zainal apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mas baik Riki. ya. Ini Ya. juga sekarang kegiatannya mengajar nih katanya. Iya, sekarang mengajar. Udah Mengajar. selesai kuliah, Udah baru selesai fokus kuliah. mengajar sama di rumah ada usaha kecil-kecilan. Wah, luar biasa banget. Jadi terus berkarya Mas Zainal Iya, ya. Oke, ini mengajar udah berapa tahun? Mengajar itu sekitar 1 tahun 8 1 bulan. tahun ya. Berarti pas ikut 2021 ini masih kuliah ya? Masih kuliah. Begitu 3 hari sebelum pengumuman juara, alhamdulillah ketambah di SMP, jadi lanjut ngajar. Oke, luar biasa banget ya Sobat Citra. Dan memang untuk Mas Mbak Wonosobo ini memang sangat luar biasa banget ya. Selalu menghadirkan talenta baru. Waduh, talenta. Tapi sangat luar biasa banget sih. Ini pemuda-pemudi Wonosobo bisa terus berkarya gitu ya dengan apapun aktivitasnya, apapun Iya. pekerjaannya, tapi selalu membawakan hal-hal positif ya. Iya. Dan menjadi inspirasi nih buat anak muda Wonosobo. Harapannya seperti itu. Seperti itu ya Mas Ya, Dana ya. seperti itu, ya. Oke, ini kita ke Mas Dana dulu. Ini Mas 2021 ya. Ini keluar sebagai Mas Intelijensia. Iya, Nah, alhamdulillah. Ini pas waktu 2021 ini masih corona ya kalau nggak salah ya. Iya, itu masih corona dan waktu grand final juga itu waktu PPKM baru diperpanjang. Jadi bener-bener masih corona banget. Makanya waktu kita grand final di Hotel Davam, kita nggak ada penonton sama sekali. Semuanya full. Iya, full Daring, ya. ya. Oh, iya. Nyangka nggak sih Mas Dana pas itu keluar jadi Mas Intelijensia? Kan biasanya kalau intelijensia kan pinter ya Mas Dana ya. Pinter gitu kan. Iya nggak sih, nyangka nggak sih atau aku bakal lebih dari ini gitu. Sebenarnya kalau dibilang nyangka apa enggak, ya ada yang menyangka ada enggak. Karena kan kita optimis ya kalau Iya, ikut iya. seperti ini kan kita pengen pastilah jadi juara 1, pengen jadi yang terbaik. Waktu itu memang tidak diberi kesempatan untuk masuk ke top 5. Jadi turun panggung kan kayaknya mungkin ini bukan juara 1 2 3 deh. Iya. Tapi kayaknya juara intelijensia gitu sih langsung waktu turun panggung. Iya, iya. Untuk juara intelijensia sendiri apa sih yang dinilai gitu? Maksudnya Oke. selain mungkin juga isi otaknya kali ya. Sebenarnya kalau apa yang dinilai kan kita nggak pernah tahu sebenarnya penilaian yang juri lah. Iya, itu. juri yang Iya. nilai, ya. Tapi mungkin kalau aku bisa simpulkan sebenarnya yang paling jadi poin utamanya ketika jadi pemenang intelijensi sih berani ngomong apa yang kita pikirkan gitu. Oh, gitu ya? Iya sih menurutku itu apa yang Pede kita aja gitu ya. pede lah kita ngasih tahu ke opini kita, pandangan kita waktu sedang pemilihan itu kiranya bisa diterima akal dan berani itu sih menurutku. Iya, kunci pas itu utamanya. masih kuliah juga. Ya waktu itu masih semester 5. Semester 5 Iya. ya. Oke, ini untuk Mas Dana sendiri motivasinya apa sih ikut Mas Mbak Wonosobo? Yes. Apalagi cowok ya kan. Cowok tuh biasanya malu-malu gitu ya Mas kalau ikut kayak gini. Benar. Sebenarnya kalau motivasi utamanya itu karena dulu sebelum ikut yang tahun 2021 kan terakhir pemilihan 2019. Itu temanku tuh banyak yang ikut gitu kan. Terus dan punya kesempatan juga pernah bikin film bareng teman-teman duta wisata. Waktu itu tertarik, oh ternyata seperti ini nih di dalam duta wisata. Dan aku sendiri pun sejak beberapa tahun kebelakang tuh memang tertarik sama dunia pariwisata sih. Makanya gitu ya. pengen lah ikut terjun langsung gitu ke seperti apa sih di dunia pariwisata Iya, itu dan melalui pengalamannya Mas juga Mbak itu. luar biasa banget ya. Alhamdulillah. Oke, lanjut kita ke Mas Zainal. Mas Zainal ini Oke. keluar sebagai juara 3 atau apa sebutannya? Juara 3. Ya, juara 3. Wakil 2. Wakil 2 Mas ini Wonosobo ya. wakil 2 atau juara 3 nih Mas Zainal. Ini yang dilakukan oleh wakil 3 apa nih selama ada masa jabatan itu nggak sih kayak pemenangnya gitu? Pemenang itu biasanya semuanya sama ya Mas? Sama. Mas Dana? Iya. Semuanya sama, biasanya itu 1 tahun. Tapi karena kemarin baru perpindahan dari PPKM ke normal,
formal. Itu jadi tahun 2022 itu nggak ada pemilihan. Jadi digabung di tahun 2023 ini. Iya, jadi, pas itu ini ya 2027 kan 2022 kan juga itu ya libur nggak ada nggak ada Oke, pemilihan. ini tugasnya apa sih Mas Zainal sebagai juara 3 di Mas Juara Mbak 3 kita sama seperti yang lain itu sama mempromosikan karena memang duta wisata kan utamanya itu. Kemudian mewakili kalau ada acara-acara penyambutan tamu dan mendampingi bupati dan semuanya. Tapi tujuan utama itu masih sama yaitu mempromosikan dan kalau bisa itu menciptakan atau mengembangkan wisata-wisata yang ada di Wonosobo. Kan banyak nih biasanya daerah baru yang mau membuka. Nah, itu kita biasanya terjun langsung membantu mereka. Jadi gitu biar Wonosobo wisatanya itu nggak hanya itu aja, tapi bisa ada muncul banyak karena potensinya orang juga tahu banyak kan banget. cuman Dieng ya Wonosobo ya. Betul Ternyata sekali. masih banyak yang lainnya. Banyak banget. Dan itu adalah tugas Mas Mbak Wonosobo untuk memperkenalkannya. Iya, betul Ya. sekali. Oke, kalau Mas Zainal sendiri ini sesuai ekspektasi nggak sih juara 3 atau ekspektasinya juara 1 nih? Kalau dibilang sesuai ekspektasi sesuai, karena memang target awal itu memang 3 besar dan memang tercapai alhamdulillah di. Nggak muluk-muluk 3. banget tapi ternyata bisa masuk lah ya 3 besar ya. Karena kebetulan tuh dulu kalau bisa dibilang yang khusus cowok itu saya paling Paling tuir ya. Senior lah ya. Iya, kalau Mas Mbak Wonosobo kan usia berapa ya sampai maksimal? maksimal 25. Saat itu saat 26. itu saya 27 malah. Enggak. Saat itu 24. 24 ya. Karena tambah lagi kan saat itu masih kuliah. Masih kuliah ya ekspektasinya ya 3 besar, tidak ada tapi 3 besar. Kalau Mas Zainal motivasinya apa nih ikut duta wisata? Kalau Mas Dana tadi kan tertarik dengan pariwisata dan sebagainya. Mas betul. Zainal apa sama juga atau gimana? Kalau saya itu awalnya gini Mas, saya punya kenalan itu namanya Mas Tri. Mas Tri itu yang membuka wisata Lubang Sewu. Nah, beliau juga termasuk guru saya di bidang sekarang yang saya dalami di bidang kopi. Dari belajar kopi itu saya ngobrol-ngobrol tentang awal mula diciptakannya Lubang Sewu. Ternyata yang membuka itu pertama Mas Tri dan warga di Erorjo karena Lubang Sewu kan di Erorjo. Nah, dari situ mulai ada ketertarikan di dunia pariwisata. Karena potensi di Wonosobo khususnya selatan itu sangat banyak sekali. Tapi memang perlu pemuda-pemuda yang menggerakkan itu semua. Makanya mumpung ada kesempatan pemilihan dan ternyata usianya masih bisa. Masih ikut ya. Masih ikut langsung daftar. Ya tentunya banyak sekali manfaat yang didapatkan Iya, ya. banyak Kalau Mas sekali. Zainal sendiri yang dirasakan sampai sekarang apa sih manfaat yang didapatkan ikut Manfaat duta yang wisata? didapatkan itu saya jadi bisa ngomong di depan orang-orang itu yang paling utama. Kemudian bisa mengenal dunia pariwisata itu yang paling utama. Karena dulu kan cuma tahu, oh itu wisatanya seperti itu, cuman bagus. Ternyata di balik bagusnya itu ada perjuangan yang sangat luar biasa Dari orang-orang yang itu ya, dari dari pemerintahan, masyarakat dan semua elemen. Jadi tahu semuanya tentang wisata. Itu sih. Ya sangat luar biasa banget ya Sobat Citra. Jadi ada cerita-cerita tersendiri gitu ya dari pemenang ataupun juga yang mengikuti ajang ini. Kemarin-kemarin kan kita juga ini ya ada special talk juga sama Mas Mbak yang lainnya. Jadi setiap orang tuh ada ceritanya masing-masing. Dan ini kita gali gitu ya. Dan ini memang menjadi inspirasi buat masyarakat Wonosobo dan khususnya ya buat para pemuda-pemudi Wonosobo gitu ya. Untuk ikut ajang Duta Wisata juga. Dan ini untuk Mas Dana sendiri apa yang dirasakan sampai sekarang manfaat dari ikut Duta Wisata Mas Dana? Ya sebenarnya yang paling terasa banget buat aku sih ini sih. Kenal banyak orang. Iya, kenal banyak orang dari berbagai macam kalangan. Tentunya bukan orang-orang biasa, orang-orang pinter-pinter, orang-orang yang bisa memberikan insight-insight baru lah ke aku langsung. Contoh sesimpel ke aku bisa kenal siapa sih kepala dinas pariwisata, terus siapa ketua bidang di sana, terus bagaimana hal-hal lain terjadi di dalam dunia pariwisata itu yang paling aku pelajari sih. Ya, kalau Mas Dana kan sekarang di luar kota ya ibaratnya ya. Sebagai finalis dan juga bahkan juara intelijensia ya di Duta Wisata Wonosobo, apa sih yang mau dipromosikan sama teman-teman yang belum tahu Wonosobo atau yang di luar sana? Sebenarnya kalau istilahnya kita mempromosikan aku sendiri di kampus itu sebelum jadi duis juga aku udah seneng gitu. Udah seneng pamer betul ini Wonosobo gitu. Jadi kalau ada teman dari mana? Dari Wonosobo gitu. Mainlah ke Wonosobo ada ini gitu. Nah, makin kesini makin tertarik. Akhirnya teman-teman di kampus pun tahu kalau aku sekarang menjabat sebagai Duta Wisata Wonosobo gitu. Jadi makin kayak ayolah jadi pengen main ke Wonosobo banget. Sebenarnya itu sih upaya sesimpelku tuh seperti itu aja ngobrol di kampus, nongkrong gitu ngomongin tentang wisata di Wonosobo. Oke, Mas Dana kalau di Undip kan ini juga universitas negeri ya. Itu kan banyak juga ini dari luar daerah bahkan luar pulau gitu kan. Nah, ini tanggapan mereka ataupun pandangan mereka
untuk Wonosobo tuh seperti apa sih? Oke. Wonosobo tuh yang bagaimana gitu. Iya. Sebenarnya sesimpel mereka nggak tahu Wonosobo. Oh gitu ya. Tapi kalau orang lingkup Jawa Tengah itu tahu sih, masih tahu gitu. Cuman kalau orang yang lingkup sudah luar Jawa Tengah bahkan luar Pulau Jawa, biasanya mereka nggak tahu. Jadi aku kalau perkenalan di kampus selalu ngomong gini, halo nama aku Dana, aku dari Wonosobo. Kalau yang nggak tahu Wonosobo itu Dieng. Oh Dieng baru mereka tahu gitu. Iya. Oh seperti itu ya Mas Dana. Jadi ya itu tugas Mas Dana juga kali ya untuk memperkenalkan, apalagi kan sekarang untuk Dieng tuh katanya mau jadi ini apa namanya, jadi pusat juga pariwisata untuk di Jawa Tengah gitu ya. Kalau nggak salah namanya apa gitu ya. Geopark gitu ya. Ini tanggapannya gimana Mas Dana? Wah, sebenarnya kalau itu kan masih dikaji banyak. Masih dikaji ya. Terkait geoparknya. Jadi kayak masih perlu belajar lagi lah gimana untuk menanggapi geopark ini. Iya. Oke, kembali ke Mas Zainal nih dari Kaliwiro gitu ya. Ikut ajang duta wisata ya. Ini tentunya ada sesuatu yang pengen didapatkan gitu Mas Zainal ya. Mungkin untuk masyarakat ataupun untuk teman-teman dekat di desa gitu. Apa sih yang sebenarnya pengen dipromosikan misalnya dari Kaliwiro misalnya gitu. Kalau dari Kaliwiro sendiri itu kan di sana ada Curug Winong. Nah itu kan setahu saya dari saya SD dulu, SD udah main ke sana, main-main. Itu di sana kurang terawat. Ya. Sampai sekarang mungkin. Kalau sekarang udah mending ya. Aku pengennya tuh bareng-bareng kita perkenalkan Curug Winong. Karena Curug Winong itu udah pernah ke sana Mas? Udah pernah kan, belum pas masih ini belum terkenal banget. Untuk parkirnya aja masih jauh banget. Itu ya, udah pernah dulu itu. Karena dulu pertama kali saya ke sana itu masih kayak kita harus masuk ke kebun, jalannya masih acak-acakan. Nah, kalau sekarang udah mending. Nah, itu dari situ memperkenalkan yang pertama dari Curug Winong. Kemudian yang kedua karena kebetulan saya Kaliwiro tapi saya sering nongkrongnya itu di Wadas Lintang. Nah, itu juga sama. Ya gak jauh banget lah ya Kaliwiro Wadas Lintang ya. Pokoknya Wonosobo yang bagian selatan gitu. Itu pengennya sih seperti itu. Kemudian ini yang terbaru kemarin saya sempat ngobrol itu di daerah Lubang Sewu mau dibikin camping ground. Itu dari awal-awal ngobrol-ngobrol ternyata ada outputnya tuh seperti itu. Memang wisata di sana harus benar-benar dimaksimalkan. Iya, luar biasa banget sih Sobat Citra, masih muda tapi punya kepedulian terhadap tempat tinggal, terhadap masyarakat masing-masing gitu ya. Luar biasa banget ya. Oke Sobat Citra, nanti kita balik lagi ngobrol-ngobrol masih bersama Mas Dada dan juga Mas Zainal. Tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.